Kali ini kita akan bahas tentang penipuan lagi ya. Nah, ini saya kemarin dapat data laporan-laporan yang masuk ke kepolisian selama 1 tahun gitu ya. Ini ada datanya. Jadi ternyata korban penipuan itu paling banyak itu penipuan online. Kita ngomong penipuan online ya, baik secara lewat telepon atau lewat WhatsApp atau lewat apa gitu. Jadi paling banyak korbannya itu pria, hampir 60% pria ya. Ini grafiknya seperti ini ya. Ya, sementara wanitanya lebih sedikit. Tapi saya nggak tahu apakah realnya seperti ini, karena ini adalah yang melapor ke pihak kepolisian ya, yang melapor ke pihak kepolisian. Jadi bisa jadi korban wanitanya banyak tapi nggak ngelapor, bisa jadi data ini diresume dari orang-orang yang melapor ke pihak kepolisian selama 1 tahun. Jadi mayoritas yang tertipu itu laki-laki ya, 60%. Kemudian rentang usia yang paling banyak, nah ini bisa dilihat di grafik ini. Jadi paling banyak itu justru yang lapor itu antara umur 21 sampai 25 tahun ya, umur 21 sampai 25 tahun itu rawan sekali. Jadi teman-teman yang kena tipu ini rata-rata usianya 21 sampai 25 tahun. Nah, usia yang beranjak dewasa ya. Nah, penipuan paling banyak itu paling banyak lewat Facebook ya. Jadi Facebook, kemudian Instagram, kemudian WhatsApp. Kemudian baru telepon atau SMS. Jadi asal mulanya itu dari Facebook, kemudian Instagram, WhatsApp, kemudian dari telepon atau SMS. Jadi itu ya, itu yang data berikutnya. Dan data berikutnya yang menarik itu adalah rentang penghasilannya. Rentang penghasilannya itu yang paling banyak kena tipu itu justru di bawah 1 juta sama di atas 10 juta. Nah itu, jadi yang kena tipu itu lebih banyak datanya tuh yang di bawah 1 juta sama di atas 10 juta gitu. Jadi yang ring menengah-menengah ini malah sedikit. Nggak tahu apakah ini karena mereka malas lapor atau apa ya, tapi berdasarkan laporan itu yang di bawah 1 juta sama di atas 10 juta itu paling banyak terkena dampak penipuan. Mungkin gini ya, mungkin kalau saya simpulkan bisa jadi ya, kalau analisa saya, kalau yang penghasilannya rendah itu pengen mendapatkan duit instan gitu, sehingga mereka berlomba-lomba mencari peluang ya, yang ternyata itu mungkin penipuan atau investasi palsu atau hadiah atau apa. Mereka tergiur gitu, mungkin mereka tergiur sehingga mereka masuk ke dalamnya dan akhirnya ya scam gitu loh. Sementara orang yang penghasilannya 10 juta ke atas bisa jadi ya karena uangnya turah gitu. Turah itu apa ya? Turah itu sisa ya, sisa. Karena uangnya sisa, mau buat apa bingung, jadi kurang hati-hati dalam memilih instrumen investasi. Jadi mungkin itu, mungkin ya, tapi ini belum saya kaji lebih mendalam. Jadi yang penghasilannya bawah sekali atau di atas 10 juta itu yang kena tipu, karena yang bawah sekali ini gampang terpikat gitu dengan iming-iming hadiah, dengan iming-iming door prize atau dengan iming-iming apapun. Jadi secara psikologi mereka gampang banget diserang dengan iming-iming gitu loh. Iming-iming, oh dapat hadiah nih, dapat undian, apakah dapat apa gitu, sehingga gampang sekali psikologinya itu di apa ya, diserang gitu loh. Sementara kalau yang nilai penghasilannya tadi agak atas, 10 juta ke atas itu rata-rata ya karena duitnya masih nganggur gitu, nanti memilih instrumen investasi yang salah. Sesuai di video-video kemarin ada kan yang investasi ngakunya trading, ternyata nggak tahu tuh trading atau judi kan gitu. Nah, banyak instrumen-instrumen investasi seperti itu yang membuat kita harus lebih waspada lagi, karena kalau enggak ya sudah hancur ludes uang kita kan gitu. Oke, itu ya data yang saya tunjukkan buat teman-teman. Mudah-mudahan data ini bisa menjadi acuan kita bahwa kita harus lebih berhati-hati ya. Kita harus lebih berhati-hati, kita harus lebih waspada lagi sehingga kita nggak jadi korban penipuan, baik penipuan secara langsung ataupun penipuan dengan pola-pola investasi yang ada seperti sekarang. Oke, itu aja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap ikutin channel Arifi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.